Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Coffee Break dan kami akan melanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini, Ayu ya. Betul sekali. Tadi Pak Marsudi sempat mengatakan bahwa yang menjadi korban ini juga teman-teman dari NU juga. Lalu apa reaksi dari teman-teman NU menanggapi fenomena ini? Yang menjadi korban juga. Ya memang, bahwa yang kayak yang terakhir kayak kemarin itu di Kendal itu ya Rois Surya pengurus ranting NU. Pengurus ranting itu artinya kayak kepala desa lah gitu. Di desa adanya, karena sampai ke anak ranting berarti ada pengurus RT sama RW-nya ada kalau di NU lah. Tapi alhamdulillah saya terima kasih sama Angsor, Bangser, terutama Pak Polisi yang sigap sehingga semuanya bisa ditangani dengan baik, tidak sampai membuat kegaduhan baru, apalagi itunya pelakunya sudah bisa langsung ditangani. Yang paling penting kita kan harus mewaspadai bahwa ada situasi gila, orang-orang gila, memakai orang gila untuk membuat masyarakat jadi gila dengan cara-cara yang gila pula. Nah, yang semacam inilah yang kemudian harus kita waspadai. Waspadai itu bagaimana? Jangan terpancing pada situasi-situasi yang memang lagi menggila, panas, situasinya panas lah. Bagi unsur-unsur kiai, ustadz di Nahdlatul Ulama khususnya, kami mohon untuk bisa ikut menenangkan masalah ini. Belum tentu bahwa itu juga benar dari rekayasa politik. Kalau dalam otak kita kan hari ini semuanya itu rekayasa politik, semua itu rasanya gitu. Tapi ketika diselidiki, belum tentu itu semua rekayasa politik. Memang ada yang terjadi secara alamiah terjadi demikian, secara alamiahnya. Nah, untuk itu maka ketika ada berita-berita semacam ini, maka harus segera tabayun. Itulah yang terpenting. Idza jaa fasikun binaba'in fatabayanu. Ketika ada suatu berita yang itu tidak kita yakin dengan berita itu, segera tabayun. Tabayunnya kalau NU bisa langsung ke PBNU atau PBNU, bahkan saya kemarin tabayunnya langsung ke ranting situ. Maka ketika demikian akan mudah kita mengatasi bersama-sama, baik pihak yang berwajib juga demikian, publik juga ingin tahu semua. Maka jelaskan saja itu benar orang gila atau pura-pura gila atau memang ada kegilaan di sekitar politik kita. Itu harus kita clearkan semua dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang gila-gila semacam itu. Iya. Matur nuwun. Terima kasih, luar biasa. Kali ini himbauan ya untuk kita tidak termasuk di golongan yang gila. Dan harus ada sinergi antara seluruh pihak agar semua ini terlihat damai kita ya. Itu yang paling penting. Ya, dan kami akan memberikan kesempatan selanjutnya kepada Romo Siswanto PR selaku Sekretaris Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pak Romo, penyerangan terhadap Pastor Romo Karl Edmund Prier di Santali Dunia Sleman itu sempat juga menjadi suatu pemberitaan yang cukup heboh. Tanggapan Anda, Romo, silakan. Terima kasih. Pertama, peristiwa gereja Santa Litwina itu sudah selesai. Dalam arti pertama, Romo Edmund juga sudah memaafkan kejadian itu dan tidak memperpanjang masalah. Yang kedua, 1-2 hari setelah peristiwa terjadi, umat Katolik bersama dengan umat Muslim di sekitar itu bekerja sama membersihkan gereja. Baik. Ini menjadi satu peristiwa yang sangat indah, sehingga kejadian di Santa Litwina itu tidak merenggangkan, apalagi memecah persahabatan, persaudaraan kami dengan umat yang beragama lain. Tetapi lebih dari itu, saya ingin melihat bahwa saat ini ancaman terhadap agama itu bukan hanya pada tokoh agama, bukan hanya pada tempat ibadah, tetapi juga kepada orang yang sedang beribadah. Dan ini berlaku juga untuk semua agama. Dari peristiwa itu maka saya dapat membaca, pertama, saat ini memang agama kita sedang menjadi target, apapun agamanya. Yang kedua, ketika agama menjadi target, tentu jarak jauh juga mengancam kemajemukan, mengancam pluralisme. Dan itu juga artinya mengancam keindonesiaan kita. Nah, ketika kita bisa
mengantisipasi itu dan dengan belajar dari Santa Litwina di mana umat tidak lagi terbawa oleh peristiwa itu, tetapi justru melihat peristiwa itu sebagai saran saling mendekatkan diri, saling menyapa, saling membantu, maka kita tidak akan mudah juga terprovokasi. Nah, terkait dengan itu juga kami dari Gereja Katolik juga mengharapkan lewat para romo, lewat para uskup agar umat Katolik juga beragama secara inklusif. Artinya beragama membangun dialog kehidupan dengan siapapun juga, setiap hari bertegur sapa, setiap hari ikut kegiatan lingkungan, dan ini akan menjadi cara untuk masyarakat kita bisa saling kenal, tidak mudah dipecah-pecah karena satu sama lain saling mengerti, dan ini menjadi penting saat ini. Kemudian kita juga punya harapan agar dengan Cafe Break ini kita semua mengembalikan kedaulatan agama. Artinya apa? Selama ini kan agama sering dipakai sebagai sarana. Kita mengenal istilah politisasi. Agama dipakai sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Tentu ini merendahkan martabat agama yang sangat agung, yang sangat luhur. Nah, dengan mengembalikan agama pada posisinya dalam arti agama menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun persaudaraan, inspirasi untuk lebih mengakarkan nilai-nilai Pancasila, karena itu sangat selaras dan sejalan dengan agama apapun juga. Nah, ketika kita bersama-sama mengembalikan agama pada posisinya sebagai pencerah, penguat, dan pengikat antar umat beragama, maka agama tetap akan menjadi sesuatu yang indah, akan tetap menjadi panutan, dan juga menjadi kiblat kita dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Begitu kira-kira. Baik, lalu Romo, apakah memang ada kekhawatiran terhadap hal serupa akan terjadi di gereja-gereja lainnya? Dengan melihat peristiwa di Santa Litwina, di mana hal itu tidak berdampak luas, maka kami tidak ada kekhawatiran. Karena pertama, kita semua sadar bahwa umat apapun agamanya sudah mulai cerdas. Dalam arti itu hanyalah cara-cara primitif untuk memecah belah bangsa. Yang kedua, memang kita berusaha untuk mengantisipasinya dengan mau keluar dari zona nyaman, mau keluar dari zona keenakan kita untuk mau berlelah-lelah, anjang sana, bersahabat, bertemu. Dan yang ketiga juga harapan kami FKUB lebih berperan untuk memfasilitasi interaksi sosial. Jadi bukan hanya sekedar memberi rekomendasi, tetapi benar-benar memfasilitasi adanya interaksi sosial yang sungguh-sungguh alami di tiap-tiap daerah, sehingga berbagai macam hal yang tadi kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Begitu. Baik, terima kasih Romo atas keterangannya. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran ya. Dan juga bahkan Romo Edmund pun sudah memaafkan, dan juga di gereja ini dibersihkan bersama-sama umat muslim, Ayu ya. Betul sekali. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan terhadap ulama Betawi, ada Habib Novel Bamukmin. Ini bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini yang sedang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Polda Metro Jaya, begitu juga para alim ulama, para asatis, para hujat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dari Katoliknya, dari Walubi, dan dari tokoh-tokoh agama yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya berterima kasih telah bisa diundang di sini, juga mewakili saya sebagai yaitu Wakil Ketua Akta Advokat Cinta Tanah Air, begitu juga mewakili daripada Media Center Ikatan Advokat Muslim Indonesia, begitu juga mewakili daripada Media Center atau Humas Persaudaraan Alumni 212. Nah, saat ini kita melihat pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah kita dipertemukan dengan daripada peranan Kapolda Metro Jaya untuk mempersatukan kita antara ulama, umaro, pejabat, rakyat dan sebagainya. Ini adalah perlu kita apresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini perlu dicontoh untuk
daerah-daerah yang lain untuk bisa melaksanakan daripada silaturahmi yang rutin, mungkin 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Untuk apa? Untuk bisa sama-sama kita membicarakan masalah bangsa. Ke depan untuk kita tetap bersama, tidak lagi kita diadu domba saat-saat ini. Nah, menurut analisa saya, apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya luar biasa. Melalui daripada Spirit 212 itu adalah contoh yang sangat kita mempersatukan keberagaman. Yang mana tokoh agama mana saja hadir, kemudian suku mana saja hadir, bahkan di Islam sendiri lintas mazhab, lintas aliran, lintas partai dan sebagainya. Mulai dari presiden, wakil presiden, dari panglima abrinya sampai kapolrinya turun semua. Dengan 8 juta manusia luar biasa, damai, tentram. Itulah Islam yang kita ini, yang sampai saat ini mempertahankan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini yang perlu kita pelihara. Nah, Spirit 212 itu membawa sisi positif yang luar biasa. Yang pernah saya di JEK TV juga ketika itu dengan PLT Gubernur, bahwa aksi 212 itu super damai. Bahkan kata ini PLT Gubernur, daun ranting satu pun gak ada yang jatuh. Sebegitu tertibnya rumput kita jaga. Apalagi persatuan dan kesatuan pasti kita jaga. Nah, cuman ada dampak negatif daripada ulama umat yang dipersatukan. Akhir-akhir ini justru keberadaan 212 ini mulai disudutkan. Mulai diadu domba, mulai dipecah belah. Ada analisa saya, semenjak dari itulah kita disulut, yang mungkin ada provokator ulung yang sudah masuk penjara, penghina agama, sudah masuk penjara. Ini adalah pangkal tolak. Kita mulai diadu, dibenturkan antara aparat dengan rakyat, antara umat, begitu juga dengan aparat. Ini diadu, dibenturkan. Mulai dari sini. Ini pangkal tolak yang nggak pernah kita lupa. Nah, dari sini kita melihat ada sesuatu yang panik daripada penguasa atas kebersamaan ini, atas persatuan ini, yang menurut mereka ini sangat membahayakan kepentingan mereka. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yang kita lihat, penangkapan ulama. Ulama yang mengkritisi daripada komunis justru malah ditangkap. Padahal sudah ada isyarat dari presiden, komunis gebuk. Tetapi yang digebuk yang mengkritisi komunis, yang dipenjarakan. Rentetan-rentetan penangkapan aktivis-aktivis, begitu juga rentetan-rentetan penangkapan terhadap ulama yang boleh dikatakan yang cukup viral adalah kriminalisasi ulama. Ini adalah mendorong bagi mereka yang anti agama, mendorong bagi mereka yang anti ulama. Sepertinya mereka disyaratkan. Loh, pemerintah saja, penguasa saja mendolimin ulama, mendolimin aktivis. Akhirnya mereka yang anti ulama, yang anti agama, ini kesempatan mereka. Seakan-akan penguasa ini memberi peluang untuk mereka bertindak juga mendolimin ulama. Kenapa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akhirnya yang terjadi saat ini adalah rentetan-rentetan yang negara seakan-akan gagal melindungi daripada tokoh agama. Negara nggak hadir ketika ulama dikriminalisasi. Nah, solusinya untuk bisa menghentikan, meredam yang memang saat ini ada kepentingan pilkada dan pilpres, segera hentikan kriminalisasi ulama. Bebaskan mereka balik lagi ke rakyatnya untuk bersosialisasi, untuk meredam seperti kejadian 212 kembali bisa menyejukkan kita. Ini yang sangat penting. Karena kalau kita biarkan negara ini akan tenggelam. Umat Islam yang paling terbesar di dunia pasti akan diadu domba, pasti akan dihancurkan. Kita meminta untuk segera menghentikan kriminalisasi ulama, untuk segera memproses daripada orang-orang yang melakukan provokasi terhadap ulama. Kemudian telusuri siapa aktor intelektual terhadap penyerangan ulama yang memang mungkin, bukan tidak mungkin, ini adalah peranan komunis. Karena kalau orang beragama nggak bakalan nyerang rumah ibadah. Baik, kita tahan dulu, kita lanjutkan usai jeda.
Bersantaplah bersama kami di Coffee Break kembali saat lagi.